Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto dengan NIM 210240140022 dari kelas A1 Informatika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu SDLC atau Software Development Life. Pengertian SDLC yang merupakan singkatan dari Software Development Life Cycle atau sering disebut juga sebagai System Development Life Cycle adalah rangkaian proses pengembangan suatu perangkat lunak atau sistem yang biasanya dilakukan melalui suatu model atau metode tertentu yang dapat menjamin bahwa pengembangan dapat dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan hingga proses pemeliharaan maupun pengembangan lebih lanjut. Adanya proses pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan lebih lanjut ini adalah kunci utama dari SDLC yang menggunakan istilah life cycle atau siklus hidup. Yang kedua itu fase-fase SDLC. Seperti dari kata kunci utama dari istilah ini yaitu life cycle, SDLC terdiri atas beberapa rangkaian proses yang berulang-ulang secara tetap dan teratur, membentuk putaran waktu atau siklus hidup yang terus-menerus dilakukan untuk berkelanjutan suatu perangkat lunak atau sistem. Beberapa fase-fase tersebut terdiri atas: yang pertama rencana atau planning, yang kedua analisis atau analisis, yang ketiga desain atau desain, yang keempat implementasi dan pendistribusian atau implementation and development, yang kelima uji coba atau testing, yang keenam pengelolaan atau maintenance. Oleh karena itu, dalam situasi yang kompleks ini, suatu proyek pengembangan sistem perangkat lunak harus dijalankan dengan suatu prosedur kerja yang terstruktur dan terukur agar efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang tak lain dan tak bukan terjawab oleh SDLC. Adapun tujuan dari SDLC yaitu pengembangan sistem perangkat lunak adalah kegiatan yang sangat kompleks. Proyek ini terdiri atas banyak pekerjaan yang memerlukan biaya dan sumber daya yang besar dan merupakan kegiatan yang sangat penting dan berpengaruh besar bagi perusahaan. Hofer 2011 dalam Bahar dan kawan-kawan 2020. Kompleksitas tersebut muncul disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, suatu sistem perangkat lunak yang akan dikembangkan biasanya melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder yang beragam dengan keinginan, kebutuhan, dan agenda yang berbeda-beda. Rumitnya struktur proses. Yang kedua, rumitnya struktur proses bisnis dalam organisasi di mana sistem perangkat lunak tersebut akan dikembangkan. Sebagaimana diketahui bahwa sistem perangkat lunak dikembangkan merujuk pada sistem bisnis atau proses bisnis organisasi. Rumit dan lamanya proses pengembangan sistem perangkat lunak itu sendiri, terutama pada sistem-sistem yang berskala besar. Adapun kelebihan dari SDLC yaitu yang pertama dokumentasi standar. SDLC akan menghasilkan dokumen standar yang dapat mempermudah komunikasi antara pemangku kepentingan. Dokumentasi standar juga menjamin kesesuaian spesifikasi sistem dengan kebutuhan pengguna. Misalnya, sebuah perusahaan dapat dengan mudah berbagi dokumen proyek dengan tim pengembang
dan pihak-pihak terkait di luar perusahaannya. Yang kedua, edukasi pengguna. Dokumentasi yang lengkap memudahkan pengguna dalam memahami dan menggunakan sistem. Melalui SDLC yang jelas, kita dapat menulis manual pengguna yang komprehensif dan dapat membantu pengguna baru atau yang belum terbiasa dengan sistem. Yang ketiga, fase-fase terdefinisi. Fase-fase jelas mempermudah manajemen proyek dan pengawasan. Kemajuan proyek dapat dipantau dengan mudah sebab proyek dapat dengan jelas melihat tahapan analisis, desain, pengembangan, dan pengujian. Aviation dalam Bahar dan kawan-kawan 2020 HLM 1.33. Adapun kekurangan dari SLDC, yang pertama, tidak memenuhi kebutuhan manajemen tingkat atas. SDLC cenderung membangun sistem pemrosesan transaksi dan teknis lainnya sehingga kurang memenuhi kebutuhan informasi manajemen tingkat atas dan harus dijelaskan lebih lanjut oleh pihak yang lebih memahami sisi teknis dan pengembangan perangkat lunak. Belum lagi sistem yang fokus pada catatan transaksi harian mungkin tidak memberikan analisis strategis yang cukup bagi pimpinan perusahaan. Yang kedua, pemodelan proses yang tidak dinamis, kurang fleksibel terhadap perubahan dinamis dalam proses bisnis. Misalnya, apabila model bisnis dibangun tanpa memperhitungkan perubahan pasar, sistem mungkin menjadi usang. Yang ketiga, perancangan yang kurang fleksibel. Desain sistem yang sulit berubah jika terjadi perubahan kebutuhan. Apabila ada perubahan dalam proses bisnis, maka perancangan sistem perlu diubah secara menyeluruh. Yang keempat dan yang terakhir, ketidakpuasan pengguna. Kesepakatan awal seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna dan harus dilakukan perubahan lebih lanjut. Akan tetapi kemudian beberapa pengguna lain yang awalnya setuju dengan spesifikasi justru merasa tidak puas apabila kebutuhan mereka berubah selama pengembangan. Model-model SDLC. Yang pertama itu ada namanya model waterfall. Model waterfall atau air terjun adalah pendekatan klasik dalam pengembangan perangkat lunak yang menggambarkan metode pengembangan linear dan berurutan. Ini terdiri dari 5 hingga 7 fase. Setiap fase didefinisikan oleh tugas dan tujuan yang berbeda, di mana keseluruhan fase menggambarkan siklus hidup perangkat lunak hingga pengirimannya. Setelah selesai, langkah pengembangan selanjutnya mengikuti dan hasil dari fase sebelumnya mengalir ke fase berikutnya. Yang kedua, model prototype. Prototyping adalah proses merancang sebuah prototype di mana prototype sendiri adalah sebuah model dari sebuah model produk yang mungkin belum memiliki semua fitur produk sesungguhnya, namun sudah memiliki fitur-fitur utama dari produk sesungguhnya dan biasa digunakan untuk keperluan testing atau uji coba untuk bahan uji coba sebelum berlanjut ke fase pembuatan produk sesungguhnya. Dengan metode prototyping ini, pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan suatu produk. Yang ketiga, model Rapid Application Development atau RAD. Metode Rapid Application Development atau RAD adalah model pengembangan perangkat lunak yang pengembangannya tergolong dalam teknik incremental atau bertingkat. Rapid Application Development RAD adalah strategi siklus hidup yang ditujukan untuk
menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. MC McLeod 2002 dalam Hasanah dan kawan-kawan 2020 HLM 25. Yang keempat, model iteratif. Metode yang merupakan pengembangan dari prototyping model dan digunakan ketika requirement dari software akan terus berkembang dalam tahapan-tahapan pengembangan aplikasi tersebut. Sedikit pengertian tentang requirement software dan developer yang diterapkan pada tahap pertama iterasi akan mendapatkan tanggapan dari user. Ketika requirement menjadi jelas, tahapan iterasi selanjutnya akan dilaksanakan. Yang kelima, model spiral. Model spiral merupakan model pengembangan sistem yang digambarkan berupa spiral. Model spiral ini tidak merepresentasikan rangkaian tahapan dengan penelusuran balik atau backtracking. Tidak ada fase-fase tahapan yang tetap seperti spesifikasi atau perancangan. Setiap untaian pada proses software yang pada spiral menunjukkan fase software proses. Model spiral adalah model proses software yang evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis dari model sekuensial linear. Model pengembangan perangkat lunak dengan metode spiral memiliki dua model, yaitu prototyping dan waterfall. Model ini dikenal dengan sebutan spiral Bohm. Contoh SDLC seperti ini. Sebuah pengembangan perangkat lunak adalah suatu siklus hidup yang akan terus berputar secara terus-menerus untuk memastikan perangkat lunak yang digunakan dapat diteruskan mengikuti kebutuhan user, pengembangan teknologi maupun pengembangan zaman sekalipun. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.